مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmat beliaulah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang artinya, jikalau engkau mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah, dan jikalau engkau kufur atau ingkar atas nikmatku maka ingatlah azabku teramat pedih. Salawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat yang bertemakan sholat. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita tentang sholat melalui firman-firmannya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sholat adalah tiang agama. Sabda tersebut memanglah sederhana, tetapi tentu saja mengandung makna yang besar. Di dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Hingga jika kita tidak pernah mendirikan sholat, maka tiang itu pun akan rapuh dan roboh. Sama halnya dengan bangunan tanpa tiang, maka bangunan itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka tahu pahala yang akan mereka dapatkan dari sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pelaksanaan sholat tidak hanya wajib dilakukan, tetapi sholat ini merupakan bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah wajib dilakukan walaupun dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai 5. Yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Dari itu, salat juga mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya adalah, yang pertama, sholat adalah sebaik-baiknya amalan setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apalagi? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi. Lalu apalagi? Aku bertanya lagi. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jawab beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosanya. Yang ketiga, sholat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lain,
akan menghapus dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapus satu kesalahan darimu." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menjadi sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah. Dari Rabi'ah bin Ka'ab, ia berkata, "Aku pernah bermalam dengan Rasulullah. Aku mendatangi beliau dengan membawa air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku meminta padamu supaya dekat denganmu di akhirat kelak.' Beliau berkata, 'Atau ada selain itu?' Aku menjawab, 'Itu saja yang aku minta.' Beliau bersabda, 'Tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud.' Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapus dosa. 8. Menjadi tamu di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang pagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga, ketika ia pergi di pagi atau di sore hari." Yang kesembilan, menghapuskan dosa di antara sholat satu dengan yang berikutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memperbagus wudhu lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menghadiri sholat wajib lalu ia memperbagus wudhu dan mengerjakan sholatnya dengan khusyuk, juga ia mampu bagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar dan berlaku sepanjang waktu." Jika seseorang sudah melaksanakan sholat dengan baik, maka insya Allah amalan lain yang dilakukan akan baik. Karena kita sudah melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dengan khusyuk, dan semuanya karena Allah, bisa dipastikan kita sudah totalitas dalam mengerjakan kebaikan. Tetapi jika kita seenaknya dalam menjalankan sholat, baik lalai atau tidak tepat waktu, maka amalan yang kita lakukan sehari-hari pun tidak akan jauh berbeda dengan hasil sholat kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku buruk, seperti sengaja meninggalkan sholat atau dengan mudahnya melalaikan sholat. Semoga kita juga selalu diberi kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan. Baik, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terlebih dan terkurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun bang, ta'un ta, jimun haun khaun da.